Setiap langkah dan jejak guruku tercinta, semoga menjadi amal yang mulia. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita jadi pandai dibimbing guru. Guru Bapelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Guru Bapelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Guru, jasamu ku kenang selalu. Terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Guru, jasamu ku kenang selalu. Terima kasih semua guru di Indonesia. Hai, halo teman-teman semua dan para pemirsa TV. Selamat datang di acara Catitu, cari tahu ini itu. Bersama saya Naila Ramadhani, tentunya di channel kesayangan kita, Semarang TV. Teman-teman, apa kabar hari ini? Baik ya. Oh iya teman-teman, tadi pagi kalian upacara memperingati hari apa ya? Ya benar, Hari Pendidikan Nasional. Edisi perdana kali ini tanggal 2 Mei 2025, Catitu mengangkat tema kolaborasi bersama meraih cita Dirgahayu Hardiknas ke-78 tahun. Hardiknas hendaknya tidak sebatas diperingati. Momentum Hardiknas menjadi kesempatan bagi seluruh lapisan di negeri ini untuk merefleksikan Hardiknas hendaknya tidak sebatas diperingati. Momentum Hardiknas menjadi kesempatan bagi seluruh lapisan di negeri ini untuk memikirkan, merefleksikan, dan melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sebagai murid di momentum Hardiknas ini, rajin belajar adalah bentuk penghormatan terhadap pendidikan dan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara. Nah teman-teman Catitu, menurut kalian manakah yang lebih utama? Belajar dengan tujuan atau belajar untuk nilai? Kita simak lebih lanjut yuk dalam sesi talk Catitu edisi Hardiknas yang akan dipandu oleh moderator kita Mbak Rani yang sudah berada di Studio 2. Halo Mbak Rani, selamat datang di Semarang TV. Halo Naila, terima kasih sudah disapa. Baik Mbak Rani, kami persilahkan untuk memandu sesi talk Catitu edisi Hardiknas. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan pemirsa sekalian, perkenalkan nama saya Ranintia Pramesti. Saya adalah ibu dari 2 orang anak dan juga sebagai penggiat dalam komunitas pemberdayaan ibu dan keluarga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator dalam acara bincang-bincang dengan judul Belajar dengan Tujuan atau Belajar dengan Nilai. Itu adalah sebuah dilema
yang sering sekali saya rasakan sebagai orang tua. Sebuah dilema yang bisa jadi muncul karena proses belajar itu seringkali diidentikan dengan proses menghafal. Jadi perlu kita kupas lebih lanjut nih tentang proses belajar itu sendiri, sebenarnya tujuannya itu apa sih? Apakah cukup dengan nilai? Nah, saya tidak akan sendirian, tapi saya ditemani oleh bintang tamu dan juga beberapa narasumber. Saya perkenalkan dulu nih. Yang pertama, yang terdekat dengan saya, ada Ibu Rahmadani atau biasa dipanggil dengan Bu Deni. Seorang family education trainer dari keluarga kita dan ibu dari 3 orang anak. Usia 11, 8, dan 22 tahun, luar biasa. Hai Bu Dani. Hai Mbak Rani, hai pemirsa semua. Selanjutnya ada Mas Krisna Wijaya Kusuma, SPD GR MPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP 16 Semarang, dosen praktis UPGRIS dan dosen luar biasa di Stikes Logorjo Semarang. Selamat sore Mas Krisna. Selamat sore Kak. Selamat sore pemirsa semuanya. Di sampingnya lagi ada Bu Ica atau Ibu Atina Zahiratul, Kepala dari SMM, Sekolah Murid Merdeka Semarang. Selamat sore Bu Rani dan selamat sore pemirsa Semarang TV semuanya. Last but not least ada Ibu Luciana Fatmawati, Guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Harapan Bunda yang sejak 24 tahun lalu dalam kesehariannya juga turut mengisi dan membina majelis taklim. Selamat sore Mbak Rani dan selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Luciana, mumpung lagi pegang mic, Iya. boleh ya Bu langsung saya tembak Aduh, nih. ya, silakan, Tadi Mbak. nih, dilema yang tadi nih seputar belajar. Sebenarnya kalau menurut Ibu, pengampu pelajaran agama Islam ya, belajar itu tujuannya itu apa sih Bu? Apakah cukup berhenti di nilai saja Bu? Silakan. Ya. Terima kasih Mbak. Kalau keseharian kita lihat di dunia pendidikan dan orang tua pada umumnya serta anak-anak itu memang memahamkan anak-anak hanya sekedar nilai ya, hanya sekedar nilai, dia menghafal, mempelajari begitu. Sehingga mereka kerja keras apapun yang dilakukan untuk nilai. Nah, sehingga ketika kita melakukan itu dan tujuannya hanya nilai, kadang rambu-rambunya tidak ditepati begitu ya. Kalau di sekolah sih ditekankan apapun yang kamu lakukan pokoknya jujur gitu. Jadi nilai memang tujuan satu-satunya, tapi proses untuk mendapatkan nilai itu tetap harus dalam koridor yang diridhai Allah. Kalau di sekolah kami begitu. Jadi selalu kita katakan dengan keberadaan Allah, bahwa Allah mengawasi kamu, Allah ada di sekitar kamu, selalu kita tekankan begitu. Jadi tidak hanya sekedar nilai ansih gitu ya, dan ini terus menerus kita pahamkan ke orang tua begitu. Mungkin itu Mbak. Nggih. Iya, saya catat juga ya Bu ya bahwa nilai dari luar itu memang penting Bu sebenarnya karena juga bisa mencerminkan tingkat pemahaman anak gitu ya. Tapi tidak kalah penting juga nilai intrinsik dari dalam diri anak. Kalau tadi yang dicontohkan oleh Bu Luciana itu berkata jujur gitu. Menyadari kalau di tindak tanduk kita itu ada yang di atas yang juga turut mengawasi sehingga secara otomatis akan ada di koridor yang lurus begitu. Kalau dari Mbak Dani sendiri bagaimana nih selaku orang tua? Kalau nilai itu kan penting nggak penting nih ya karena menentukan bisa jadi tolok ukur ini anak aku nih paham atau ada yang masih perlu dipelajari lagi gitu. Kalau menurut Mbak Dani sendiri gimana? Oke, terima kasih Mbak Rani. Memang betul nilai itu penting, tetapi nilai itu hanya salah satu tolok ukur dari bagaimana anak itu memahami sebuah
sebuah ilmu gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai pemahaman kan ada yang tahu, paham, mengerti, terus bisa mempraktekkan sehari-hari. Nah, nilai itu pada tahap yang dipaham saja gitu. Kalau saya sih saya pengennya anak-anak itu bukan hanya paham, tetapi dia juga bisa menginternalisasi hal-hal baik dari nilai-nilai yang didapatkan dari ilmu pengetahuan dan bisa diterapkan sehari-hari. Dan tentu saja juga yang tidak kalah penting yaitu tujuan belajar itu adalah inginnya anak itu nantinya akan menjadi anak yang bisa berpikir kritis, kemudian bisa mengolah, memilah informasi yang diterima dari berbagai macam, apalagi kalau zaman sekarang dari berbagai media sosial, internet, dari macam-macam itu kan banyak sekali. Nah, anak yang punya kemampuan memilah, memilih, menganalisa dan berpikir kritis, kemudian bisa beradaptasi terhadap lingkungan, itu jauh sangat dibutuhkan saat ini. Itu menurut saya, Mbak Rani. Oke, diterima nih. Berarti tujuan jangka panjangnya luas, tidak hanya berhenti di sekolah, tapi juga di dalam diri anak, dan tidak hanya sekarang, tapi juga di masa yang akan datang. Oke, next, Ibu Kepala Sekolah. Untuk Bu Ica nih, bagaimana untuk tujuan belajar, apakah perlu ditentukan tujuannya apa, atau nilai itu sudah cukup untuk anak-anak? Oke, terima kasih Bu Rani untuk pertanyaannya. Kalau mungkin saya mau refleksi dulu gitu ya. Kalau zaman dulu saya masih sekolah itu, nilai itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Jadi kita itu belajar seolah-olah hanya untuk ujian aja. Yang penting saya naik kelas, yang penting saya ranking 1, yang penting nanti saya bisa masuk universitas yang saya inginkan. Just it. Setelah itu ya udah, saya nggak tahu lagi mau ngapain gitu ya. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu, saya sadar gitu ya bahwa belajar itu yang paling penting adalah prosesnya. Jadi oke, nilai itu hanya sebuah angka gitu ya, tapi proses belajar itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena dalam prosesnya kita bisa mendapatkan banyak hal yang jauh lebih bermakna. Kalau di SMM kita punya 12 kompetensi gitu ya. Jadi dalam prosesnya itu harapannya anak-anak semuanya punya kompetensi-kompetensi masa depan gitu ya. Kayak apa, anak-anak nanti akan dilatih untuk berpikir lebih inovatif lagi. Dan itu prosesnya itu kan panjang ya. Jadi untuk saya sendiri belajar itu yang terpenting adalah prosesnya, karena proses itu bisa membentuk membentuk karakter seseorang. Ya mungkin itu jawaban singkat dari saya, Bu Rani. Luar biasa nih ya Bu Ica. Jadi tidak hanya melihat finish line-nya atau hasil akhirnya, tapi juga proses untuk menuju ke sana. Mas Krisna, setujukah? Ada tambahankah? Baik, terima kasih. Sebenarnya ada yang rancu antara dua ini. Yang pertama adalah pengajaran dan yang kedua yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah pendidikan. Pengajaran itu kalau di bahasa Arabnya itu taklim. Iya Bu Elusinggih. Kemudian kalau pendidikan itu tarbiyah. Nah, apakah sama antara keduanya ini? Berbeda jelas. Pengajaran itu lebih ke cara kita mentransfer knowledge, pengetahuan, memberikan informasi kepada siswa. Kemudian siswa menangkap dari apa yang kita sampaikan sebagai guru. Sedangkan pendidikan itu adalah implementasi dari apa yang sudah disampaikan. Kita tahu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah mengajarkan ilmu Pancasila, mengajarkan ilmu agama, akan tetapi itu hanya konsep pembelajaran. Nah, ini apa yang dimaksud dengan pendidikan? Menurut saya pendidikan di sini adalah bagaimana menghasilkan akhlak yang agamis. Seseorang yang diajarkan misalnya belajar Quran, ya belajar Quran di sekolah misalnya. Tapi belum tentu orang yang belajar Quran di sekolah itu memiliki akhlak yang Qurani. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa pengajaran dan pendidikan itu berbeda. Jadi pendidikan itu adalah akhlaknya, pembelajaran adalah transfer knowledge. Nah, untuk itu maka perlu kita pahami bahwa untuk mencapai nilai ini ada dua komponen ini tadi, yaitu pembelajaran dan pendidikan. Bagaimana kita tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Lucy bahwa
nilai itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja kita kuatkan di nilai anak-anak untuk ambisi untuk mendapatkan nilai bagus. Tapi bagaimana caranya kita prosesnya untuk jujur, ya, prosesnya untuk mendapatkan nilai itu apakah benar-benar asal bapak senang? Artinya kadang ada anak yang tidak belajar, kemudian orang tua di rumah itu marah, atau mungkin karena nilainya terus jelek terus nanti marah, itu akhirnya cara apapun digunakan untuk tidak jujur untuk mendapatkan nilai itu. Maka di sini adalah yang terpenting adalah bagaimana antara taklim dan juga tarbiyah ini yang perlu ditekankan oleh seorang guru di sekolah. Terima kasih. Oke, Mas Krisna, terima kasih nih ya. Jadi tadi ada elemen baru yang disebutkan pembelajaran dan juga pendidikan. Nah, kalau lempar ke Mbak Dani ya, jadi kan menjadi penting bagi kita sebagai orang tua untuk tidak sembarangan nih memberikan paparan kepada anak-anak kita. Nah, paparan itu kan salah satunya dari sekolah. Tadi Mas Krisna juga menyebutkan apa yang diterima anak itu juga salah satu komponen penting dalam proses belajar. Jadi gimana menurut Mbak Dani cara orang tua untuk bisa memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak? Oke, terima kasih Mbak Rani. Yang jelas kalau menurut pendapat saya, benar yang disebut Mas Krisna, kalau pendidikan itu tidak hanya di sekolah, pendidikan itu luas sekali termasuk di rumah. Jadi sekolah itu menurut saya adalah partner keluarga untuk bisa mendidik anak. Nah, namanya partner mesti serasi gitu ya. Jadi pada waktu kita memilih sekolah tentu setiap keluarga punya value yang berbeda-beda. Nah, kalau pada waktu memilih sekolah pertama tentu kita menyamakan value-nya. Value apa yang dimiliki sekolah itu yang sesuai dengan value yang dipegang oleh keluarga tersebut. Itu yang pertama. Kemudian setelah dari segi value, kemudian kalau biasanya saya survei itu dari sekolah itu apakah guru-gurunya itu memberikan kebebasan kepada siswanya untuk berpendapat, berekspresi, kemudian berpikir kritis. Itu yang memang sangat menantang untuk mencari. Karena kalau kita bicara nilai itu kan biasanya akan dicapai kalau jawabannya benar. Kalau jawaban benar berarti tidak ada jawaban yang salah, nggak boleh salah. Padahal anak itu harusnya boleh salah. Karena proses salah itu adalah proses belajar. Proses kemudian dia juga bisa mengemukakan pendapatnya. Ini biasanya itu saya cari sekolah yang guru-gurunya bisa memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk bisa berpikir kritis, untuk bisa bereksplorasi, kemudian untuk bisa boleh punya kesempatan untuk salah dan melakukan refleksi. Itu kalau dari saya. Terima kasih Mbak Rani. Oke, ini tambah lagi nih ya elemen berharganya dalam proses belajar boleh untuk melakukan kesalahan. Justru menurut saya sebagai orang tua dan saya pernah ikut juga nih beberapa sesi rangkul atau relawan keluarga kita itu juga sempat membahas tentang justru anak itu harus diakomodir untuk boleh salah atau justru ayo lakukan sebanyak-banyaknya kesalahan. Karena ketika anak itu masih sekolah, masih proses belajar, berarti konsekuensi yang diterima itu juga bukan konsekuensi yang ada di dunia nyata. Gitu. Oke, kalau tadi dari sisi sekolahnya ya kita sudah tahu kira-kira pilih-pilihnya itu harus seperti apa. Kalau dari rumahnya nih Mbak Dani nih, gimana sih cara orang tua atau pendamping lainnya mendampingi anak supaya kompetensinya itu tercapai. Jadi nggak takut salah dan nggak kapok untuk belajar. Oke, terima kasih Mbak Rani. Tadi kita bicara masalah value. Kita sudah memilih partner belajar anak, partner orang tua dalam pendidikan itu dengan sekolah yang value-nya sama. Nah, di sekolah itu kan cuma berapa jam sih Mbak?
Apalagi kalau masih anak usia dini, paling cuma 2-3 jam, SD cuma berapa jam. Artinya sebenarnya sebagian besar waktu anak itu adalah bersama dengan keluarga. Jadi justru di sini fondasi yang terpenting adalah pendidikan keluarga. Bagaimana mulai anak-anak diajarkan mengenai nilai-nilai beragama, nilai-nilai tauhid. Kalau di Muslim nilai-nilai tauhid itu justru kita tidak bisa menggantungkan ke sekolah walaupun sekolahnya berbasis agama, karena itu justru value itu perlu dibangun bersama di rumah, itu kalau dari segi agama. Kemudian juga berpikir kritis itu kita juga tidak bisa dengan sekolah pasrah. Tapi sampai di rumah ternyata kalau anaknya misalkan nilainya nggak bagus dimarahi. Nah padahal kan kita inginnya anak ini bisa punya kesempatan untuk melakukan refleksi. Nah di rumah itu kalau saya punya kebiasaan dengan anak adalah melakukan refleksi. Refleksi adalah hari ini apa sih yang paling kamu sukai, kemudian yang paling menantang apa sih gitu. Kalau boleh diulang hari ini, apa yang akan kamu ubah? Itu adalah hal-hal yang membuat anak itu juga belajar untuk berefleksi. Itu salah satu cara untuk mendampingi anak, juga untuk membantu anak juga membantu anak untuk bisa merefleksikan diri, kemudian juga punya perencanaan ke depan. Itu, terima kasih Mbak Rani. Oke, pentingnya untuk merefleksikan diri bersama anak. Nah, sambil kita mencerna tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dani, kita akan saksikan sebentar pesan-pesan berikut ini. Selamat datang kembali di Bincang-Bincang Belajar dengan Tujuan atau Belajar untuk Nilai. Saya akan buka kembali diskusi kali ini dengan Ibu Luciana. Kalau tadi kita sudah membahas pentingnya refleksi diri, mengajak anak untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi di sekolah, bagaimana cara menghadapi kegagalan. Kalau Ibu Luciana sebagai guru pendidikan agama Islam, melihatnya itu bagaimana supaya orang tua mendampingi anak menjalani proses tersebut, Ibu? Terima kasih Mbak Rani. Memang pendidikan itu kita bukan 1-2 hari, itu butuh waktu yang panjang. Apalagi kalau di kami kan SD ya, sekolah dasar itu 6 tahun. Jelas 6 tahun itu tidak bisa diserahkan ke guru begitu. Maka di sekolah kami, ketika anak itu masuk sekolah, itu yang pertama kali dilakukan sekolahan adalah wawancara dengan orang tua. Lakukan wawancara dengan orang tua, apakah orang tua siap menjadi partner tadi ya? Apakah orang tua siap dengan tugas-tugas yang diberikan sekolah, misalkan dengan mendampingi begitu ya, pendampingan anak, pendampingan belajar, kadang ada tugas-tugas yang diberikan sekolah. Kadang ketika orang tua itu ada sih di tempat kami, misalkan ketika wawancara itu orang tua hanya menyerahkan anak tanpa ada usaha begitu. Misalkan dia bekerja sampai sore, anak hanya diserahkan begitu. Biasanya dari kami tidak diterima. Dari kami tidak diterima karena memang kita butuh kedatangan orang tua, kita butuh kehadiran orang tua, kita butuh support dari orang tua, gitu ya. Misalkan tadi tidak anak kan tidak selalu berhasil gitu ya, mesti ada kegagalan, ada apalagi di tempat kami itu kompetensi yang harus dimunculkan itu banyak gitu. Sehingga ya memang harus melibatkan orang tua. Bahkan kalau di tempat kami ada yang namanya sekolah orang tua. Jadi sekolah orang tua ini khusus di hari Sabtu. Mendatangkan orang tua, di situ kita buka forum, kita dibuka parenting yang di situ semuanya problematika pendidikan selama ini bisa dijembatani lewat SOT tadi, sekolah orang tua tadi begitu. Dan memang terlihat sekali anak-anak yang didampingi orang tua dengan intens, dengan baik itu melejit hasilnya. Baik dalam perilakunya, baik dalam kompetensi belajarnya, dalam nilainya, itu luar biasa. Tapi beda dengan anak yang ditinggal orang tua. Punya orang tua tapi dia seakan tidak punya orang tua. Beda sekali, sehingga dia ya
kadang malah akhirnya dengan cara yang dia punya, dia mencari mencari perhatian gitu, mencari perhatian guru dengan cara-caranya dia begitu ya. Dan yang semuanya itu biasanya muncul di saat ABG, Mbak. Kelas 6 itu ya. Kelas 1, kelas 2 itu masih lucu-lucunya begitu. Masih lucu-lucunya, orang tua juga masih intens ke sekolah begitu. Tapi setelah kelas 5, kelas 6, nah itu mulai orang tua agak jarang ke sekolahan begitu. Maka dari kami ditarik terus dengan SOT tadi. Ya, itu sampai di absen Bu, sampai ada presensinya, sampai ada rewardnya begitu. Karena memang kita enggak bisa kalau ditinggal sendiri, pendidikan itu enggak bisa begitu. Mungkin itu dari kami mungkin gitu Mbak. Iya, setuju banget nih Bu Luciana, pentingnya menjalin komunikasi antara sekolah dan juga orang tua supaya kalau ada permasalahan, bahkan kalau bisa jangan sampai muncul permasalahan, sudah bisa punya visi yang sama gitu ya Bu ya, melalui SOT tadi. Apalagi kalau di tempat kami itu pendidikannya sampai bermakna, sampai menjadi sikap begitu ya. Contohnya misalkan sampai sholat itu di tempat kami ada mutabaah istilahnya begitu. Orang tua yang harus checklist begitu, checklist hari ini dia sholat atau tidak itu kan melibatkan orang tua. Dan itu memang kita tanya di awal tadi, kira-kira memberatkan orang tua tidak begitu. Kalau memberatkan ya nanti kita ada poin tersendiri untuk orang tua begitu. Mungkin itu Mbak. Iya, mengamini tadi salah satu poinnya Mbak Dani, kalau pengasuhan itu urusan bersama sekolah dan juga orang tua. Nah, orang tua, pertama saya agak deg-degan nih karena anak saya masih di fase tadi yang lucu-lucunya Ibu, anak saya masih kelas 1 SD. Saya jadi kepikiran agak deg-degan juga karena berarti kan tadi belajar itu kompetensi yang harus dimunculkan banyak tadi katanya. Terus padahal waktu yang dihabiskan anak-anak di sekolah itu durasinya hanya sebentar. Nah, di waktu belajar di sekolah yang sebentar ini, menurut Ibu Ica, bagaimana pembelajaran di sekolah ataupun di kelas di SMM ya, supaya anak ini bisa mencapai tujuan belajarnya? Oke, terima kasih Bu Rani atas pertanyaannya. Kalau Sekolah Murid Merdeka ini sebetulnya kita percaya bahwa setiap anak ini punya keunikannya masing-masing. Kita percaya bahwa setiap anak itu spesial, ada potensi-potensi yang akan muncul jika kita betul-betul bisa melihat potensi setiap anak itu sendiri. Nah, saya selaku kepala sekolah gitu ya, saya percaya bahwa keberhasilan suatu proses pembelajaran itu sangat bergantung bagaimana sekolah bisa melihat potensi, kebutuhan serta minat bakat setiap anak itu sendiri. Kalau di SMM kita memang ya mungkin mirip-mirip gitu ya, kita kita masih menjunjung tinggi banget nih yang namanya kolaborasi gitu ya. Nah, adapun kalau di SMM ini pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan dipersonalisasi. Jadi mungkin kalau di Harapan Bunda ada event ketemu secara rutin gitu ya. Nah, kalau di SMM memang kami ada one on one gitu ya. Jadi setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, 3 bulan itu ada yang namanya sesi konsultasi terpersonalisasi. Nah, sesi konsultasi terpersonalisasi ini kami gunakan memang untuk setting goals bareng. Jadi pertemuan guru kelas dan juga orang tua secara one on one untuk menggali potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi untuk menyelaraskan di rumah kegiatannya biasanya si anak ini ngapain, sukanya apa, hobinya apa, kemampuan-kemampuan apa atau potensi-potensi apa yang sebenarnya kelihatannya hanya di rumah tapi di sekolah nggak kelihatan. Begitu juga sebaliknya, potensi apa atau kebiasaan apa yang muncul yang ada di sekolah tapi tidak nampak di rumah. Karena anak-anak itu kan kadang beda-beda ya. Jadi kadang anak itu di rumah kebiasaannya A gitu ya. Dia mungkin di rumah nampaknya kayak pendiam. Tapi pas di sekolah ternyata dia lebih banyak ngobrol gitu ya. Nah memang kolaborasi di SMM juga kami gunakan gitu ya. Tapi caranya memang lebih personalisasi. Supaya apa? Supaya lingkungan supaya
ekosistem sekolah, rumah, sekolah, orang tua dan anak ini kita punya satu tujuan yang sama gitu. Dan di SMM juga kita percaya bahwa guru ini tidak hanya satu-satunya sumber pengetahuan. Tapi kita guru adalah apa? Fasilitator ya, fasilitator dan pendamping belajar anak-anak. Jadi di sekolah itu anak-anak gak cuma dengerin materi dari gurunya aja, tapi anak-anak diberi ruang untuk mereka bereksplorasi, mereka berkarya, mereka berdialog sama teman-teman, dilatih sosialnya, kognitifnya juga, yang mana mereka juga tetap didampingi oleh guru gitu. Jadi apa? Nggak cuma, jadi guru ini benar-benar nggak cuma ngasih materi satu arah aja, tapi betul-betul memberikan fasilitas apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Dan itu bisa jadi berbeda satu anak dengan satu anak yang lain. Karena itu tadi kita percaya bahwa setiap anak punya potensi dan punya keunikannya masing-masing. Mungkin itu. Ya, jadi dengan pendekatan yang terpersonalisasi seperti itu, saya rasa sih orang tua juga bisa lebih tenang gitu ya meninggalkan anaknya atau menitipkan anaknya ke sekolah, karena orang tua satu, anak yang satu dengan anak yang lain kebutuhan yang berbeda-beda. SMM bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau dari Mas Krisna bagaimana Mas? Apakah ada yang perlu ditambahkan atau ada pandangan lain nih tentang bagaimana seharusnya proses pembelajaran itu dilakukan di sekolah supaya tujuan belajar itu bisa tercapai? Baik, tadi sudah disampaikan oleh para narasumber nggih, terkait bagaimana kita perlunya komunikasi dengan orang tua, perlunya kolaborasi di dalam sebuah upaya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu. Jadi pemerintah juga tentunya mengupayakan dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang itu kan juga kurikulum berganti, strategi pembelajaran, strategi atau kebijakan-kebijakan mulai berganti. Itu juga termasuk salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tadi. Nah kalau di sekolah saya itu memang sering diadakan sosialisasi dengan orang tua wali, utamanya untuk memberikan pembinaan, khususnya beberapa orang tua di sekolah itu memang banyak yang kritis juga terkait dengan apa yang dilakukan anak di sekolah. Ini juga kami sangat tampung. Kemudian kami juga selaku guru di SMP 16 itu mengadakan juga namanya komunitas belajar antar guru sendiri tiap hari Senin. Itu upayanya adalah untuk bagaimana kita setiap minggunya itu mengadakan refleksi. Bagaimana cara mengajar kita, bagaimana upaya kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dicapai, bagaimana kerjasama antar MGMP misalnya untuk saling bertukar ilmu, berbagi praktik baik namanya kalau di sekolah kami. Nah itu penting sekali untuk tadi mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Jadi ada berbagi praktik baik antar guru itu juga bermanfaat sekali menurut saya. Jadi antara MGMP misalnya bahasa Indonesia, MGMP agama, PAI itu ayolah kita kerjasama untuk bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Misalnya dari guru A itu punya media ini, bolehlah kita belajar dengan guru yang bisa membuat media. Atau punya model pembelajaran seperti ini. Nah, itu kita perlu upayakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sebenarnya pemerintah juga ini dari Pak Abdul Mukti kemarin saya mendengar beliau sudah mulai mau mencanangkan pendekatan deep learning ya. Pendekatan deep learning artinya pembelajaran yang tidak hanya menghafal tapi ini lebih ke pemahaman yang bermakna. Makna di sini artinya luas, makna yang artinya anak tidak hanya sekadar menghafal akan tetapi juga mengimplementasikannya dan mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari yang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan untuk dirinya sendiri. Begitu, terima kasih. Oke, ini aku oper dulu nih ke Mbak Dani, karena tadi sempat disebutkan pentingnya
praktek implementasi ke keseharian gitu. Kalau Mbak Dani nih tolong jujur aja ya, sebenarnya berat nggak sih sebagai orang tua? Karena kan tadi kan disebutkan ada pertemuan rutin, nanti mungkin ada bahkan pertemuan one on one, terus nanti kan masih harus mengajari anak berbagai hal di luar mata pelajaran gitu. Berat nggak sih menemani anak menjalani proses belajar tersebut? Oke, ini pertanyaannya ini sedikit seperti menjebak gitu ya. Oke, kalau saya bilangnya bukan berat, tapi menantang. Oke, karena saya percaya bahwa salah satu media belajar bagi anak itu adalah lingkungan keluarga, ekosistem yang dibangun di keluarga. Anak menjadi pembelajar bila ekosistem di rumah juga adalah ekosistem pembelajar. Jadi kalau saya pengen anak saya menjadi pembelajar, ya saya juga mesti belajar. Itu yang menantang. Karena kan udah umur segini maunya ya nggak perlu belajar gitu. Tapi udah ternyata, pernah SD kita. Kan udah pernah SD sampai SMA sampai kuliah gitu, kok masih belajar. Tapi ternyata menjadi pembelajar seumur hidup itu kita nggak bisa cuma nyuruh anak udah belajar atau HP terus sementara sambil ngomong gitu sambil HP. Nah, Aduh saya tersindir. makanya itu jadi penting sebenarnya keluarga ini value-nya atau value pendidikan atau visi pendidikan di dalam keluarga itu apa? Itu kan yang disepakati oleh keluarga. Kemudian anak juga ketika kita punya anak, kemudian kita ingin mewujudkan visi pendidikan itu, ya kita jadi orang tua mesti memberikan contoh, dan karena kalau mau kasih contoh berarti kita belajar dulu. Kalau kita belum tahu, misalkan anak nanya ternyata baru dapat dari sekolah nih, kemudian nanya, pertanyaannya kok kita nggak tahu, kita ya bisa bilang, ibu kayaknya belum tahu Dede, gimana kalau kita cari tahu sama-sama. Jadi nggak apa-apa kita bilang kita tidak tahu, yuk kita cari tahu sama-sama. Jadi anak melihat bahwa oh ibu itu juga sama kok dengan aku, nggak tahu semuanya dan mau belajar. Itu, terima kasih. Iya, jadi justru ada sisi positifnya ya ketika anak itu melihat kalau orang dewasa justru berani mengakui kalau ada hal yang tidak kita tahu juga, terus belajar bersama. Itu tadi bagus banget poinnya lifelong learners atau pembelajar sepanjang hayat. Kalau dari balik lagi nih ke Bu Luciana Bu, saya oper lagi nih. Harapan ibu sebagai tenaga pengajar ke kami nih orang tua, bagaimana sih proses belajar ideal yang bisa dilakukan di rumah supaya selaras dengan proses pembelajaran di sekolah, Bu? Ya, ketika tadi orang tua sudah ada MOU gitu ya dengan sekolah ya, maka jelas ada kepanjangan tangan. Orang tua itu kan kepanjangan tangan dari sekolah gitu ya Mbak. Jadi kita kadang di sekolah itu kadang sering dituntut oleh orang tua bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi pada anak itu seringnya ini gara-gara di sekolah itu ya. Padahal banyak yang dilakukan tadi yang disampaikan Bu Dani ya. Anak itu lama di rumah begitu, lama di rumah. Ya lama di rumah, walaupun orang tua kadang bilang begini, anak saya itu kalau saya beritahu enggak mau Bu, maunya diberitahu Bu Guru begitu. Jadi Bu Guru yang sering apalagi SD ya Bu ya, kalau SMP mungkin enggak sebegitunya, kalau SD itu Bu anak saya begini lapornya ke Bu Gurunya, nanti Bu Guru yang menyampaikan begitu. Cuman kadang kita berpikir orang tuanya gimana, kenapa dia tidak punya power gitu ya di depan anak, harusnya dia tunjukkan bahwa aku adalah orang tuanya, guru itu kepanjangan tangan dari aku begitu, guru itu hanya membantu begitu. Maka sering di parenting itu sering disampaikan bahwa tanggung jawab pendidikan kembali lagi ke orang tua bukan ke guru. Bahkan nanti di yaumul hisab yang ditanya itu orang tua, guru tidak akan ditanya walaupun kita semua akan ditanya pada amanah-amanah kita begitu. Jadi kalau secara ideal ya kita tetap kerjasama begitu, tidak banyak memberikan tekanan, tapi kita dikerjasama. Walaupun ada kekurangan apapun misalkan dari anak, ketika itu dikomunikasikan dengan baik kita terima ya Bu ya. Kita senang begitu ya. Tapi ketika orang tua anak itu ada bermasalahan, terus orang tua seakan lari, sering itu Bu ya, dipanggil tidak datang. Ya padahal anak permasalahannya sudah luar biasa.
Orang tua dipanggil tidak datang. Parenting ternyata dilihat presensinya tidak ada begitu. Nah ini kasihan ke anaknya. Ya, ketika kita melihat ini anak siapa, ini padahal bukan anak kita begitu. Nah kalau orang tua menyadari itu begitu ya, insya Allah hasilnya juga baik begitu. Maka saya sampaikan tadi, anak-anak yang didampingi orang tua beda sekali hasilnya, beda, melejit ya, melejit, sangat melejit, baik itu potensinya, baik itu akhlaknya, baik itu kalau di kami itu ada Qur'annya begitu ya, ada pelajaran Qur'annya yang semuanya itu butuh pembiasaan, butuh teladan, butuh reward ya kan Bu, itu semua dari orang tua walaupun guru juga melakukan itu, tapi ketika itu sama-sama kita lakukan bersama, insya Allah hasilnya juga luar biasa begitu, gitu Mbak. Oke baik, Mas Krisna, kalau misalkan ini kan tadi mungkin karena anak didiknya itu anak-anak SD, ada PAUD juga saya ya. Kalau menurut Mas Krisna, bagaimana sih supaya antara pihak sekolah dan pihak rumah mungkin orang tua mahasiswa juga itu supaya bisa meminimalisir konflik. Jadi kan kalau konfliknya minim itu kan anak-anak atau anak didik itu proses belajarnya akan bisa lebih optimal begitu. Bagaimana cara untuk bisa meminimalisir konfliknya? Antara orang tua dengan sekolah. Baik. Iya. Sebenarnya orang tua sekarang itu kritis-kritis juga ya. Karena ada platform media sosial, kemudian banyak orang yang kemudian memberikan kritik. Termasuk kemarin mohon maaf MBG. MBG itu juga banyak kritik. Kemudian ada yang semacam memberikan komentar juga bahwa sekolah korupsi dan lain sebagainya. Padahal tidak sama sekali. Nah ini perlu adanya sosialisasi yang intens. Kita Bapak Ibu guru terutama kepala sekolah itu senantiasa setiap hari Senin itu 2 minggu sekali di sekolah kami itu ada komunitas belajar itu dan juga ada refleksi. Artinya ada kesalahan apa di minggu pertama ini? Apakah ada evaluasi yang perlu kita benahi? Mungkin dari cara kita menyampaikan ke siswa, barangkali guru juga kan ada emosi juga. Kadang ada yang guru yang waktu ngajar itu terbawa emosi, kemudian kita bahas di forum itu. Kita sampaikan bagaimana caranya kita mengendalikan emosi terhadap anak. Nah ini untuk meminimalisasi konflik tadi. Jadi ada yang semacam di sekolah kami itu tiap 2 minggu sekali ada refleksi itu tadi untuk memahamkan bersama bahwa kita itu pendidik, sama-sama pendidik itu tujuannya mulia, yaitu untuk membenahi akhlak siswa kita dan juga kita sendiri juga senantiasa, guru itu senantiasa kan belajar senantiasa terus belajar. Kita juga misalnya di masyarakat pun juga mau anak-anak juga, iya kita role model. Kita mau anak-anak kita, meskipun saya muda ya mungkin muda pengen seperti ini, tapi saya pikir saya guru ini kalau saya dicontoh anak pasti tidak baik nanti anak mencontoh. Nah ini perlu adanya refleksi tadi yang saya sampaikan tadi ya, tiap 2 minggu sekali itu kami ada refleksi untuk kinerja kami Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Adakah yang perlu dibenahi, komentar-komentar apa, ayo kita temukan orang tua dengan guru supaya adem dan tidak ada konflik yang terjadi. Begitu, terima kasih. Iya, jadi ketika mulai terlihat kemungkinan ada bibit-bibit konflik, yang paling utama bisa mengambil jeda dulu supaya bisa kalem semua, kemudian bertemu untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Ya Mas ya, ternyata banyak sekali ya yang bisa kita jadikan pegangan dari bincang-bincang ini. Sambil saya izin membacakan apa yang saya catat, kita seringkali mendefinisikan anak cerdas dan berhasil belajar hanya dari pencapaian nilai yang tinggi. Padahal kenyataannya nilai ujian hanya mengukur sebagian kecil hasil belajar. Keberhasilan belajar yang sesungguhnya itu justru perilaku dan karya. Karena untuk mewujudkannya perlu keseluruhan hasil belajar. Anak butuh dukungan berkelanjutan, baik dari sekolah maupun orang tua. Hubungan keduanya merupakan faktor terpenting dan perlu proaktif, karena
karena keterlibatannya dalam proses belajar anak berdampak positif bagi anak. Terima kasih atas bincang-bincang kali ini. Keempat narasumber kita ada Bu Dani, Mas Krisna, Bu Ica dan juga Bu Luciana. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir bagi para pemirsa sekalian dan semoga perbincangan ini bisa memantik diskusi di rumah maupun juga di sekolah guna mendampingi anak mencapai kompetensinya. Saya Rani sebagai moderator turut undur diri, sampai jumpa. Ya, terima kasih Mbak Rani. Kembali lagi bersama saya Naila di acara Chat Itu. Cari tahu ini itu. Teman-teman Chat Itu, di momen spesial Hari Pendidikan Nasional ini kita jadi tahu nih, ternyata belajar tidak hanya pada pendidikan formal saja, tapi juga bisa dalam pendidikan non formal loh. Contohnya adalah belajar public speaking. Wah, seperti apa ya? Teman-teman penasaran gak? Oke deh, langsung aja kita saksikan perform dari teman-teman Yuk Kita Bicara Public Speaking Course. Hai teman-teman Citatu, perkenalkan nama saya Bilka Damia dari Yuk Kita Bicara Public Speaking Course. Teman-teman, tanggal berapa ya hari ini? Oh, tanggal 2 Mei. Ada yang tahu 2 Mei diperingati sebagai hari apa? Ya, Hari Pendidikan Nasional. Untuk itu, Bilka akan membawakan cerita yang berjudul Pak Tono Guru Teladan karya Kak Budi. Dan ini dia ceritanya. Pagi yang dingin, kabut masih menyelimuti kampung Seloko. Burung-burung berkicau di atas pohon mangga. Biduk ayam sedang berjalan beriringan bersama anak-anaknya mencari makan. Tok, 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 pi, pi, pi. Pak Tono sudah siap berangkat mengajar ke SD Indrasari, tempatnya bekerja. Dia adalah guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi untuk mencerdaskan anak-anak di kampungnya. Seperti hari-hari biasanya, Pak Tono berangkat mengajar dengan semangat. Di sepanjang perjalanan, Pak Tono selalu menyapa murid-muridnya yang sedang berangkat ke sekolah. Assalamualaikum anak-anak. Wah, berangkat sekolahnya yang semangat ya. Iya dong Pak, iya dong, ini bajuku baru Pak Guru. Seru salah satu anak dengan gembira. Wah, iya ya, bajunya bagus nak. Kalau gitu harus tambah semangat sekolahnya, biar pandai dan nanti bisa tercapai cita-citamu. Aku mau jadi polisi Pak. Kalau cita-citaku pengen jadi dokter Pak. Aku sih pengen jadi pilot Pak. Mau jadi apa saja boleh nak, asalkan kalian rajin belajar dan berdoa. Siap Pak Tono. Setelah menyapa murid-muridnya, Pak Tono melanjutkan perjalanannya. Di tengah-tengah jalan, Pak Tono bertemu dengan Fadlan, salah satu muridnya yang sedang menangis di kursi taman dekat sekolah. Fadlan adalah anak yatim piatu. Dia hanya tinggal bersama neneknya yang sudah lanjut usia. Fadlan, kamu kenapa menangis? Kalau ada masalah, boleh kok cerita sama bapak. Aku lagi sedih, Pak. Hari ini aku dikasih uang jajan sama nenek. Soalnya kata nenek uangnya sudah habis buat belanja. Sudah sayang, jangan nangis lagi. Seharusnya kamu bersyukur loh. Di luar sana banyak anak seusia kamu yang tidak bisa sekolah. Tapi Pak, aku kan malu kalau gak jajan. Pengen juga beli es krim kayak teman-teman. Tapi Fadlan, kalau kita ke sekolah itu gak harus bawa uang jajan. Yang penting paginya kita sudah sarapan dan yang paling penting lagi siap belajar. Iya Pak Tono, mulai hari ini Fadlan akan rajin ke sekolahnya. Kalau begitu, ini Bapak punya bekal lebih buat kamu.
karena kamu sudah semangat ke sekolahnya. Wah, terima kasih ya Pak Tono. Sama-sama. Yuk, sekarang kamu Bapak bonceng ya ke sekolahnya. Mulai hari itu, Fadlan berjanji akan semangat ke sekolah dan rajin belajar supaya bisa menjadi guru seperti Pak Tono. Tamat. Nah, teman-teman, dari cerita tadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ternyata sebagai seorang guru tidak hanya memberikan ilmu saja, namun guru juga memberikan perhatian, bahkan rela menolong muridnya. Untuk itu teman-teman, jangan lupa terus sayangi guru kita ya. Saya Bilka pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Hai teman-teman chat itu. Saya Mikaela dari Yuk Kita Bicara. Akan berpidato dengan topik Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ketika saya mendengar kata guru, maka yang ada di pikiran saya adalah sosok yang sangat luar biasa. Guru adalah pahlawan yang selalu memiliki kesabaran seluas samudra. Guru juga rela untuk terus berjuang mencerdaskan bangsa. Bahkan tak terpikir olehnya untuk menghitung berapa banyak ilmu yang ia bagikan. Guru adalah peran utama di balik kesuksesan kita. Nah teman-teman, siapa yang di sini sayang sama gurunya? Sayang semua ya. Saking sayangnya dan terinspirasi, kali ini Mika memakai baju yang mirip dengan bu guru. Karena Mika ingin jika dewasa nanti, Mika bisa mendapat manfaat seperti bu guru. Oke teman-teman, di Hari Pendidikan Nasional ini, kita nyanyi untuk guru kita yuk. 1, 2, 3. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Jangan lupa sayang sama gurunya ya teman-teman. Saya Mikaela, pamit dan sampai jumpa. Halo teman-teman chat itu. Nama saya Risha Mutiara dari Yuk Kita Bicara Public Speaking Course. Nah teman-teman, tahu nggak hari ini hari apa? Belum tahu ya? Yaudah deh, Tiara kasih tahu deh. Hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Nah, Tiara punya cerita nih yang berjudul Permata Pendidikan. Mau dengar gak? Kalau mau dengar, duduk dulu yang rapi ya. Ini dia ceritanya. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak miskin bernama Rika yang berkehidupan sederhana. Jangankan memakai baju cantik, untuk makan saja sulit. Sudah bisa sekolah saja sudah sangat bersyukur. Itu pun bayarnya telat-telat terus. Sedih ya teman-teman. Nah, suatu hari saat berjalan di tengah hutan, Rika menemukan permata ajaib. Permata itu memancarkan cahaya dan bayangan dengan penuh angka. Wah, apa ini? Kenapa silau sekali batu ini? Kata Rika. Rika pun menyimpan batu itu dan ternyata permata itu memberinya pengetahuan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Rika belajar dengan giat dan menjadi pintar. Setiap sore selalu ada saja yang mengetuk pintunya. Tok 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 tok. Kok Rika? Kata adik-adik tetangga. Halo adik-adik, ada apa ini? Kata Rika.
Ini Kak, kami kesulitan mengerjakan tugas. Apakah Kak bisa membantu? Oh, tentu. Sini masuk biar Kakak bantu ya. Rika membantu temannya membaca dan berhitung. Bahkan ketika ia remaja, Rika membantu masyarakat desa memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup. Ketika dewasa, Rika menjadi ahli pertanian dan membantu petani meningkatkan hasil panen dengan teknik modern. Wah, keren banget ya adik-adik. Kira-kira gebrakan keren apa lagi ya yang bakal Rika lakukan? Coba deh tebak. Gak tahu ya. Nah, ternyata Rika mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak desa yang tidak mampu. Dia juga berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan mereka. Anak-anak desa pun menjadi pintar dan sukses berkat pendidikan yang diberikan oleh Rika. Dengan pengetahuan dan kebijaksanaan, kini Rika menjadi pemimpin muda yang sukses dan dihormati. Dia membuktikan bahwa pendidikan dapat mengubah hidup seseorang dan masyarakat. Tamat. Nah teman-teman, dari cerita Rika tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa pendidikan penting untuk kesuksesan. Dan kita juga tidak boleh pelit ilmu ya teman-teman, karena memberi pendidikan dapat mengubah masa depan generasi mendatang. Sekian dari saya Rizal Mutiara, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah! Guruku, kunci suksesku. Pendidikan adalah kunci membuka pintu masa depan. Dengan ilmu dan pengetahuan, kita dapat mencapai kesuksesan. Guru digugu lan dituru. Guru siap menjadi garda depan untukmu. Dengan sabar dan kasih sayang, mereka tak kenal lelah menebarkan ilmu. Teruntuk guru, terima kasih kuucapkan padamu karena telah mengukir sejarah dalam perjalanan suksesku. Nasional. Di pagi yang penuh semangat, kicau burung menyambut harapan baru. Di tanah ini, jejak mimpi kami ditanam. Kami berdiri menyambut Hari Pendidikan Nasional. Bukan sekadar hari biasa, bukan pula seremoni saja. Ini adalah nyala lentera yang dinyalakan oleh Ki Hajar di gelapnya zaman itu. Wahai pendidikan, engkau bukan hanya ruang kelas. Engkau itu jendela dunia. Engkau suara anak bangsa yang berani bermimpi. Engkau langkah hangat seorang ibu demi seragam putih sang putra-putri. Jangan biarkan nyala ini padam. Biarkan kami bermimpi. Biarkan kami bertumbuh. Biarkan kami berjuang. Menjadi bukti bahwa pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Hari Pendidikan Nasional kami rayakan dengan semangat, bukan hanya bendera dan lagu, tapi dengan janji di dada. Kami terus belajar, terus berenang, mengarungi dunia. Itu tadi penampilan dari Yuk Kita Bicara Public Speaking Course. Keren ya teman-teman?
Kita tepuk tangan sekali lagi ya biar lebih semangat. Selanjutnya Naila mau ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu pencetak talenta juga di Jawa Tengah, yaitu Kak Ayu Nur Hidayah, pemilik Sanggar Gendis Dance Center. Halo Kak Ayu, selamat datang di Semarang TV. Kak, boleh dijelaskan bagaimana Sanggar ini berperan dalam pendidikan, terutama bagi generasi muda seperti Naila dan teman-teman Kak? Oke, baik. Bagaimana Sanggar Tari berperan dalam pendidikan? Itu sangat berperan sekali Naila, karena itu merupakan wadah yang positif bagi anak-anak, remaja, terutama anak-anak kecil, di mana kita bisa nguri-nguri budaya, melestarikan budaya, kita bisa berkegiatan positif, menyalurkan hobi, kemudian kita bisa juga berprestasi, karena prestasi itu tidak hanya prestasi akademik. Jadi kami ini juga bergerak dalam prestasi non-akademik gitu. Lalu ada tantangan yang dihadapi nggak Kak dalam menjalankan Sanggar Tari ini? Tantangannya ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor dari dukungan orang tua. Jadi orang tua itu banyak yang mungkin belum tahu potensi anaknya yang ada hobi menari. Jadi anaknya mau nari nih, sebenarnya lama aku pingin menari nih, tapi orang tuanya tidak mau, tidak mendukung. Terus ada yang orang tuanya sudah mendukung, dimasukkan ke sanggar tapi tidak disupport. Jadi hanya sudah latihan aja, nanti waktunya perform, waktunya lomba itu tidak disupport dan didukung sama orang tuanya gitu. Oh iya Kak, kalau teman-teman Cat itu yang di rumah pengen belajar tari, alamat sanggarnya di mana nih Kak? Alamat sanggar kita kalau yang pusat sebenarnya di map ada, tinggal cari Gendis Dance Center. Itu yang pusat ada di Rejosari, Semarang Timur. Terus kemudian yang cabang itu di Banyumanik, di Meranti. Kemudian cabang yang Mijen itu ada di Uptown Mall BSB. Jadi kita menari di dalam mall. Jadi kebetulan sanggar kami ini sudah terdaftar di Dinas Naila. Jadi kalau masuk ke sanggar kami itu bisa mendapat poin nilai yang untuk ke jenjang selanjutnya. Jadi melalui lomba juga itu bisa. Jadi lomba apalagi sertifikatnya dari dinas itu bisa dapat poin untuk ke sekolah lanjutan gitu. Oke Kak, yang terakhir apa harapan Kak Ayu untuk pendidikan seni tari di Indonesia? Harapannya terutama pemerintah mendukung seni tari itu, karena seni tari itu kalau enggak kita semua di sini, terutama generasi muda itu siapa lagi? Terus pemerintah harus support dan mendukung kita baik secara event, perizinan, support sponsor dan support yang lainnya supaya seni tari terutama di Kota Semarang ini semakin maju dan tidak ketinggalan dengan kota-kota lain gitu. Oke, terima kasih Kak Ayu atas waktunya. Sama-sama. Semoga Sanggar Gendis Center bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar ya bagi Amin. masyarakat luas. Terima kasih Kak. Nah teman-teman, di samping Naila juga ada yang sedang sibuk menyiapkan kostum nih, berasal dari Kota Kletek. Beliau adalah owner fashion batik dan eduwisata. Assalamualaikum, selamat datang di Semarang TV untuk Bunda Ratu Juwita. Waalaikumsalam Naila yang cantik dan energik. Terima kasih Bunda. Ini sayang, pakai. Gimana Mbak Naila? Bunda tadi berangkat dari Kudus jam berapa nih Bun? Berangkat dari Kudus kemarin malam karena banyak acara di Kota Semarang. Ada 3 kegiatan, 4 ini. Oh ya Bun, selain usaha fashion batik, Bunda juga ada usaha bidang tur wisata pendidikan ya? Kalau untuk pelajar ada harga khusus nggak Bunda? Baik Naila, untuk hari khusus enggak ada, semua boleh sesuai dengan jadwal yang ada di calon wisata. Di sini Ratu Juwita Fashion mempunyai edukasi untuk anak-anak sekolah dengan membayar tiket berapa tadi minta 50% saja ya, sudah bisa mendapatkan
gamis atau baju tenun dengan gratis, makan, minum, buah juga gratis, dan edukasi ke Museum Jenang Kudus. Juga akan menikmati kuliner lentok Tanjung yang ada di desa kita, di Rumah Fashion Ratu Juwita itu. Kuliner lentok Tanjung sudah sangat dicocoki dan digemarin. Dan di sini Ratu Juwita Fashion mengedukasi anak-anak untuk bisa berkarya, bermanfaat untuk di hari depannya. Oke, terima kasih Bunda. Siap. Untuk Hari Pendidikan kita tetap harus belajar dan mengajar pendidikan agar kita nanti di hari yang depan, masa depan kita gemilang, cerdas, dan berdaya saing tinggi untuk bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, dan bangsanya. Terima kasih Naila sudah memberikan waktu dan kesempatan yang bagus ini. Semoga nanti anak-anak ini menjadi generasi yang andal untuk bangsa Indonesia. Ya, terima kasih juga Bunda. Sama-sama Naila. Wih, ini teman-teman Sanggar Gendis kok cantik-cantik banget sih. Make up di mana nih? Di Kensai. Oh, dari Kensai. Iya. Ada teksnya, Mak. Alamatnya di mana Kensai? Alamatnya di Plamongan Indah, nomor 484, Perumahan Plamongan Hijau. Iya, ini kayaknya teman-teman udah pada siap semua ya, teman-teman dari Sanggar Gendis Center ya. Dan Center. Oke, Naila, gimana kalau langsung saja kita mau menyaksikan penampilan dari teman-teman? Ya, di bawah pimpinan Kak Ayu dari Gendis Dance Center. Gimana? Udah siap teman-teman ya? Tapi sebelum itu Naila mau panggil teman-teman dulu yang tadi, yuk ajak ke sini semuanya. Ya yuk teman-teman semua ke sini yuk. Kita mau mengucapkan momen Hardingas ini untuk ya spesial momen Hardingas. Bisa bergabung ke sini? Semua. Ini saya. Ya. Selamat Hari Pendidikan Nasional Ke 78 tahun. Kolaborasi bersama meraih asa Dirgahayu Hardiknas. Langsung saja kita saksikan penampilan dari Sanggar Gendis Dance Center. Tepuk tangan yang meriah.
diskusi untuk perjumpaan sore hari ini. Tapi sebelumnya Naila mau pantun nih. Nanti teman-teman Sanggar Gendi Center jawab cakep ya. Dirgahayu Hardiknas untuk Indonesia Maju. Diperingati setiap tanggal 2 Mei. Hai teman-teman, ikuti terus acara Cat Itu, cari tahu ini itu. Acaranya menarik, hanya ada di Semarang TV. Sampai jumpa di Cat Itu edisi berikutnya. Dadah.